kabar? Kembali lagi dengan Miko di channel Malam Suntuk. Dan malam ini Miko ekspor kuburan Cina yang begitu banyak mitos-mitos masyarakat yang beredar di sini, teman. Seperti menampakkan pocong, kuntilanak merah, atau semacam genderuwo, teman. Dan malam ini Miko kembali ekspor untuk membuktikan apa aja sosok-sosok yang ada di sini, teman. Buat kalian yang telah datang di channel Malam Suntuk, ucapkan terima kasih. Tanpa panjang lebar, kita mulai video ekspor kita, teman. Ayo kita mulai jalan. Oke teman, inilah kuburan Cina, teman. Dan sekeliling Miko ini dipenuhi dengan kuburan itu, teman. Dan kuburan ini udah berusia puluhan tahun sebagiannya, dan udah lama meninggal, teman. Dan malam ini seperti biasa ya, Miko selalu sendirian tanpa ada yang menemani Miko, teman. Oke, kita coba cek satu persatu kuburan ini, teman. Apakah betul yang dibilang masyarakat di sini ada sosok kuntilanak ataupun genderuwo, teman? Oke, buat kalian makhluk gaib yang ada di lokasi ini, aku Miko ingin kalian menunjukkan eksistensi kalian, bahwa kalian memang benar-benar ada di sini. Wujud, hadir. Itu bulan purnama, teman. Seperti yang Miko bilang ya. Ini belakang Miko. Dan kita cross check bahwa sekeliling Miko itu nggak ada siapapun ya, teman. Hal yang paling Miko suka ya, teman, Miko itu ekspor di bulan purnama, teman. Dan Miko banyak sekali mendengar mitos di lokasi ini, teman, bahwa sering orang pacaran ya berbuat hal yang tidak-tidak, terus mereka berdua digangguin oleh sosok-sosok penunggu di sini, teman. Ini Miko nggak tahu apakah ini sebuah nisan yang kecil ini. Miko nggak tahu, teman. Oke, teman, kita coba jalani satu persatu lokasi ini ya. Ini gerimis, teman. Nah, sedikit susah juga ya berjalan ke atas sana. Miko udah membaun seperti baun-baun apa ya, teman, kayak wangi-wangian itu ya. Hadir. Ya kan, teman. Blur nih, blur. Entah kenapa ya akhir-akhir ini Miko kalau ekspor itu, teman, sering kali kameranya itu blur, digangguin sama setan-setan tengik di lokasi tempat Miko ekspor, teman. Bentar ya, teman, ada sesuatu yang Miko ambil di tas Miko ya. Kita lanjut jalannya. Ini adalah sebuah lahat buat penghuni baru sepertinya, teman. Itu lagi, teman, ada dua. Dan ini buat anak kecil ya, teman. Dari sini ada
seperti taman bermain gitu ya teman. Tuh kayak komedi putar yang gitu ya. Miko sampai sesak napas di sini teman. Ini kameranya itu apa ya, kurang stabil dipegang ini. Oke, kita ke atas ya teman. Kita ke atas dan memakai 2 senter ya. Ayo Ling Ling, kuntilanak merah. Konon katanya di sini teman ada sosok kuntilanak yang memakai baju merah ya. Dan malam ini Miko ingin menemuinya. Apa ya? Miko harus manggil Teteh. Teteh itu nggak enak sekali ya. Kalau Teteh itu kan bahasa Sunda ya. Atau Cici, Cici Ling Ling. Malam ini Miko mau menemui kamu loh, Cici Ling Ling. Ini teman. Nih. Ayo Cici Ling Ling. Mungkin kalau dia Miko perkirakan ya teman, luas lokasi ini ya ada 1 atau 2 hektaran ya teman, luas lokasinya. Kalau dipikir ya sebuah bukit ya yang dipenuhi dengan kuburan ya. Dan kita maklumin aja ya kalau kuburan-kuburan itu ya, baik itu kuburan muslim, non muslim atau apapun ya teman, itu kebanyakan kita nggak perlu nyebutin ya, memang angker ya, karena di Bali dihuni oleh makhluk astral gitu teman. Gocing liao niao. Miko sebenarnya di sini teman udah mulai merasa sedikit interaksi. Miko udah dapat interaksi ya. Hadir. Wujud. Ini deh teman. Ini tas Miko ini jatuh-jatuh tadi ya. Itu luas sekali loh teman kuburan. Ini Miko sendirian ya teman. Bagaimana sih perasaan kalian jika kalian masuk ke suatu kuburan atau pandam gitu teman, sendirian tengah malam? Miko nggak bisa bayangin teman, sensasi yang kita dapat itu deg-degan sekaligus mendebarkan ya teman. Ini baru sepertinya teman. Hadir. Wujud. Andaikan ya teman, kita ekspor kayak gini ya,
pikiran kita ini kadang-kadang jika dibayangkan ada satu sosok yang tiba-tiba dia keluar dari kuburan, dari bawah tanah teman-teman, dan tiba-tiba dia itu mengejar kita. Bagaimana pendapat teman-teman? Seperti itu yang ada di benak Miko sekarang ini teman. Ada satu sosok yang keluar dari kuburannya dan tiba-tiba dia itu mengejar Miko teman. Miko nggak bisa bayangin ya. Nggak ada yang lebih horor dari pada kejadian tersebut. Tapi yang Miko yakini satu hal teman. Orang yang mati itu nggak akan pernah bisa kembali ke bumi, ke dunia ini ya. Dan menurut pendapat Miko ya teman, kalau kita udah meninggal itu kita akan kekal di akhirat sana teman. Jika ada teman yang meyakini ada sosok-sosok penasaran seperti sosok ini atau sosok itu yang mati tidak wajar ya, dan menjadi hantu atau apapun ya teman, yang menyerupai sosok mereka yang tewas itu atau yang meninggal itu adalah sosok jin, khorin, korban tersebut ya teman. Dan itu adalah permainan dari setan. Jika teman memahami, oke teman, sambil kita jalan ya explore. Dan maaf jika Miko itu menshotnya itu kurang apa ya teman, kurang fokus. Soalnya ini medan yang Miko explore sekarang teman begitu luas, dan pencahayaan Miko itu sering blur dan sedikit diganggu oleh aktivitas makhluk-makhluk astral di sini teman. Dan secara batin teman, Miko sejak tadi udah melihat begitu banyak sosok-sosok di sini teman. Ada seperti yang anak kecil berperawakan seperti bukan Tionghoa ya teman, tapi berperawakan seperti orang Belanda teman. Miko pun sendiri pun heran berpikir ya teman, kenapa kok bisu ya, padahal ini adalah kuburan bagi etnis Tionghoa teman, kok bisa seperti itu ya. Jadinya Miko itu nggak habis pikir ya. Itu di atas sana masih ada juga teman. Jika teman-teman bisa memiliki mata batin, ada satu sosok yang dekat sekali sama Miko dan dia lagi duduk sendirian teman. Nih, dia duduk di sana teman. Sosok wanita berpakaian baju merah teman. Jika teman punya indera keenam ya, teman bisa melihat sosok di sana. Tapi Miko, dia hanya memperhatiin Miko dan seakan-akan berpikir, ngapain nih sosok manusia ini di sini, mengganggu ketenangan para penghuni di sini. Ya Miko sebenarnya niat Miko itu nggak ada buat ngangguin kalian ya. Cuma Miko hanya penasaran dengan sosok-sosok kalian yang sering usil dengan masyarakat di sini. Itu aja. Miko pengen tahu, pengen membuktikan apakah benar kalian memang benar-benar ada sosok-sosok usil di sini. Itu yang pengen Miko cari tahu.
Oke, jadi kita harus menghormati makhluk ciptaan Tuhan. Kita harus saling menghargai makhluk ciptaan Tuhan, teman. Karena kita diberi ruang dan waktu itu terbagi-bagi dan mempunyai hak untuk nyaman di tempat masing-masing, teman. Seperti jin itu harus kita hormati dengan kenyamanan mereka. Jangan kita seperti apa ya, jangan kencing sembarangan atau melakukan hal yang nggak benar di tempat-tempat seperti ini ya. Itu yang harus kita jaga, teman. Oke teman-teman, sepertinya pencahayaan HP Miko ini ya udah mulai apa ya, nggak memungkinkan. Udah mulai nggak memungkinkan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Miko ya. Karena apa ya, senter Miko itu cahaya yang nggak memungkinkan lagi buat kita ekspor ya. Dan Miko dari kuburan Cina ya, untuk mengingatkan kalian, hargailah kehidupan masing-masing makhluk yang diciptakan Tuhan ya. Dan Miko ucapkan terima kasih banyak dan salam Ghost Lover. Assalamualaikum. Wah.